Kenapa saya, juga tertarik ngobrolin tentang mental health ini, Ya. karena kata Rumi, manusia di tengah manusia lain itu bukan tetesan di tengah samudra. Tapi manusia itu adalah samudra dalam bentuk tetesan. Jadi sesuatu yang begitu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang kalau orang-orang Twitter pasti paham sekali, orang-orang media sosial lah. Mas Aji Santoso Putro. Terima kasih Mas. Saya juga terima kasih Bib Kita udah bisa diundang. Selama ini kita ngobrol di Twitter di ya, Twitter ketemu doang. di Twitter ya. Ketemu di Twitter, baru sekarang ketemu langsung. Nah, saya tuh punya keinginan lama memang untuk membahas tentang mental health, kesehatan mental gitu. Karena bagi saya Islam itu tidak hanya mengurusi ibadah gitu. Ibadah-ibadah dalam artian ritual kita dengan Tuhan, tapi ritual ibadah kita dengan sesama manusia yang di dalamnya misalnya saya bahas tentang pentingnya kesadaran ekologi di masyarakat muslim. Nah, sekarang juga pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena datanya gila-gilaan menurut saya. Karena dari saya saya punya data yang pernah saya kumpulkan. Salah satunya itu menyebutkan bahwa orang Indonesia itu 15,8 juta depresi. Dan yang kemudian tahu untuk datang mengobati kesehatannya itu hanya 8%. Selebihnya tidak. Bahkan mungkin dia gak ngerasa ada apa-apa dengan mentalnya, dengan dirinya. Kalau di dunia bahkan lebih parah gitu. Kalau di dunia 300 juta. Di mana ada satu orang setiap 40 detik yang bunuh diri karena depresi. Makanya butuh kesadaran kita gitu untuk menjadikan kesehatan mental ini sebagai bagian dari perbincangan kita, dan saya ingin umat Islam juga menjadikan ini sebagai salah satu perhatian mereka gitu. Nah, sebelum ke sana kita kenalan dulu karena mungkin subscriber saya ada yang belum kenal. Dan kalau Anda tidak kenal berarti Anda yang naif. Silakan. Nama saya Aji Santoso Putro, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Habib Husin tadi. Saya lahir di Solo. Ya. Lalu lulus SMA saya ke Jogja. Kuliah di psikologi UGM. Ya, S1 ya. S1 psikologi UGM. Lalu lulus S1 sebenarnya kepingin melanjutkan jadi psikolog S2 psikologi, tapi karena berbagai macam hal, salah satunya terkait dengan kesehatan mental saya. Itu pada waktu itu saya punya kondisi mental saya mempengaruhi kesehatan fisik saya sehingga saya harus istirahat. Gitu. Sampai mempengaruhi fisik. Iya. Jadi saya sempat di suatu hari kepala kiri saya itu kesemutan. Iya. Jadi bukan hanya kaki ternyata yang bisa kesemutan, kepalanya sengkering gitu, sampai hidung kiri saya itu mimisan. Hidung kiri doang. Hidung kiri itu untungnya hidung kiri aja ya. Mungkin karena saya kidal. Iya, makanya. Setahu saya kan biasanya dua gitu. Cuma kiri. Dan habis itu saya berobat ke rumah sakit di Jogja, dan di sana saya bercerita tentang keluhan saya, yaitu salah satunya adalah tulang belakang. Ternyata setelah dipotret gitu, di MRI istilahnya, itu tulang belakang saya berada di posisi yang tidak seperti pada umumnya. Ada beberapa bagian yang menekan syaraf, dan itu yang membuat bagian kiri saya sampai sekarang memang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan saya kan penasaran kan, saya tanya dokter, dok, ini kenapa kok saya seperti ini? Nggak jatuh, nggak ada bawaan dari kecil. Iya, nggak ada turunan, dan juga nggak ada kayak pemicu yang pasti gitu. Makanya saya penasaran. Lalu dokternya bilang mungkin gaya hidup. Setelah saya
cek diri saya, ternyata penyebab utamanya adalah karena saya terlalu stres, terlalu serius menjalani hidup ini. Iya, serius dan sering duduk, duduk dengan kondisi yang tegang, kayak mungkin ada batin yang kurang tenang, kurang damai, dan itu yang membuat tulang belakang saya seperti itu. Jadi ilmunya memang belajar psikologi dan kebetulan diri sendiri menjadi laboratorium. Itu saya itu salah satu momen yang saya bisa menertawakan diri saya sendiri. karena saya kuliah psikologi. UGM lah gitu. UGM main-main itu. Iya, serius sekali. Apalagi ditambah saya itu lulus S1 cum laude. Lulus S1 psikologi UGM cum laude. Tapi kok stres sendiri gitu. Nah, itu kayak kayak Tuhan ini memberikan sebuah bercanda gitu sama saya. Dan itu yang membuat saya bisa menertawakan hidup ini. Di sisi lain juga yaitu tadi yang saya bilang, dikasih labnya nggak jauh-jauh pada diri sendiri, sehingga akhirnya itu jadi mengembangkan ilmunya secara praktis di diri sendiri. Semenjak itu terus saya mulai mencari tahu gimana caranya saya bisa menyehatkan mental saya ya gitu. Gimana caranya saya bisa memulihkan batin saya gitu. Ya karena setelah saya oncei kalau orang Jawa itu apa dikupas itu salah satu persoalan batin saya adalah kemarahan di masa lalu, terkait dengan keluarga dan sebagainya. Makanya terus saya belajar untuk menekuni berbagai macam pendekatan terkait menyehatkan mental, tapi akhirnya saya jatuh cinta dan nyaman dengan pendekatan yang dinamakan kesadaran diri, melatih sadar diri. Jadi sebelum lanjut, saya pengen komentari soal kemarahan tadi. Jadi kemarahan yang kemudian dibiarkan dan menjadi dendam. Nah, karena itu kalau menurut saya jadi pemaafan itu utamanya sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri bahkan. Utamanya untuk menyehatkan diri sendiri. Artinya makanya kalau di Islam kan ada in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, melakukan kebaikan itu utamanya bagi diri kamu sendiri. Jadi ketika kita memaafkan, mungkin orang berpikir itu buat orang lain. Tapi ternyata buat diri sendiri yang utama dan pertama. Kalau kita tidak menyimpan marah, apalagi tidak membiarkannya menjadi dendam. Nah, selanjutnya soal kesadaran, metode itu. Gimana itu ini? Jadi sebelum kita belajar bareng soal kesadaran diri, pendekatan kesadaran itu, perlu kita pahami dulu bahwa dalam hidup sehari-hari itu seringkali kita mengabaikan kejadian-kejadian, momen-momen kecil yang sebenarnya bikin batin kita terluka. Atau mungkin buat yang nonton berpikir, wah kok batin terluka itu kayak mengerikan gitu ya. Mungkin cedera batin. Cedera batin ini ternyata sering kita alami sehari-hari. Contoh kegagalan mungkin kegagalan apa? Kegagalan bertemu dengan seseorang, kegagalan urusan pekerjaan, atau ditolak. Bahkan sekarang sekedar kegagalan ojek online aja. Benar sekali. Itu juga bisa jadi kecewa, sebel, minimal sebel gitu. Atau kalau enggak habis ngepost foto di IG yang like sedikit. Itu kan juga ada. Jadi ada kayak rasa kecewa gitu. Ternyata momen-momen kecil itu yang enggak sesuai keinginan kita itu berpotensi membuat mental atau batin kita ini perlu dirawat. Sayangnya selama ini kita, termasuk saya, itu cuma dibekali 4 jurus, di mana 4 jurus ini saya rasa itu kurang tuntas menyehatkan mental. Jurus pertama adalah ketika kita misal sedih, kita juga saya seringkali ketika sedih lalu menekan memendam sedih itu, melawan gitu. Jadi kalau secara psikologis supres, lebih kayak ada marah, ada
sedih, ada rasa kecewa, Iya. ditekan, dipendam. Apalagi kita manusia timur, ada kultur yang udah tekan pendam aja. Iya. Yang penting Pendem rosok. yang penting senyum, yang penting hore gitu. Yang kelihatannya seneng gitu. Iya. Ternyata ini pun kurang sehat. Karena bisa meledak sewaktu-waktu. Ya. Bisa mengalami substitusi atau kompensasi. Kelihatannya menekan, memendam, nggak apa-apa, tapi di aspek yang lain, mungkin di aspek kehidupan keluarganya, kehidupan beragamanya, atau mungkin kehidupan kerjaannya, itu bisa marah-marah di situ. Iya, ya kayak dia nggak mau memendam kepada kekecewaan kepada orang lain di kantor, tapi marahnya pada istrinya di rumah atau pada anaknya, karena dia merasa punya kuasa pada anak dan istrinya dan nggak ada risiko gitu. Kalau sama karyawan kantor mungkin atau atasan bisa dipecat. Dan kalau di Islam itu kayak dilarangnya kita untuk menjadi munafik gitu. Jadi luarnya senyum, tapi hatinya enggak. Beda lahir dan batin. Ya, itu enggak sehat ya gitu. Iya, itu disebutnya sebagai penyakit hati. Munafik itu. Makanya orang yang salah, akhlak itu dalam Islam itu bukan hanya etiket, bukan hanya kesantunan. Jadi ketika kita senyum, kalau akhlak itu bukan hanya mulutnya, tapi hatinya juga senyum gitu. Sehingga connect gitu, sehat gitu. Jadi gak palsu. Tekan pendam itu jurus yang mungkin palsu itu. Jadi kayak selang yang berisi air itu yang terus ditekan gini, tapi jadinya kan muncrat di sana istilahnya kan gitu kan. Nah demikian juga kita kalau tekan pendam bisa jadi akan kompensasi ke sisi yang lain. Itu jurus pertama. Cuma sayangnya selama ini kita termasuk saya ini terlatih untuk itu, tekan pendam. Jurus kedua itu antitesanya, melampiaskan. Sedih, marah, pokoknya lampiaskan. Seketika spontan, tanpa mikir, tanpa babi bu, langsung dikeluarkan. Itu pun juga kurang sehat. Yang ketiga adalah jurus yang namanya pengalian. Jadi misal sebenarnya sedih, lalu mengalihkan dengan cara makan, ngopi, ngemil, shopping, stres kerja, mengalihkan ke hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak memulihkan stres itu gitu, nggak ada hubungannya, tapi ada rasa tenang saja. Ini pun juga kurang sehat. Kenapa? Karena ya tetap saja lukanya nggak terobati. Dan yang terakhir tuh, ini adalah jurus yang disebut dengan reframing. Reframing itu misal mengalami kegagalan, lalu berusaha mereframe, mengganti makna gagal itu dengan sukses yang tertunda. Itu sebenarnya di awal mungkin itu menyehatkan mental di awal ya. Tapi di jangka waktu yang panjang itu kayak kita malah jadi melatih diri kita untuk halu gitu. Gagal aja gitu kan. Jadi kadang kita manusia dengan egonya terlalu menghakimi gagal ini sebagai musibah. Betul. Sehingga memaksa diri mereframe itu. Betul. Sedangkan ketika kita tidak terlalu menghakimi, tidak ngejudge, ya gagal ya terima aja. Terima aja sebagai bagian dari hidup gitu. Dan bagian dari perjuangan dan segalanya. Tanpa ada gagal nggak ada sukses. Sama kayak kalau kita nge-frame ujian gitu. Misalnya ujian dari Tuhan, itu bagian dari cinta kasihnya Tuhan. Bukan kemarahan Tuhan yang sesuatu yang menakutkan gitu. Iya betul. Artinya nikmat bukan berarti pada kelebihan harta, kesuksesan secara terus-menerus, tapi kegagalan itu juga bagian dari kenikmatan gitu. Jadi itu alih-alih di reframing, tapi itu disadari dan didamaikan gitu. Kita berdamai dengan itu gitu. Ya itu 4 jurus yang selama ini ya kalau pengalaman saya selama ini saya lakukan, tapi ternyata gagal semua. Dan ternyata itu malah bikin mental saya semakin terkapar gitu. Makanya terus saya belajar kesadaran diri itu, yaitu dengan cara sesuatu yang saya rasa itu sebagai musibah,
ternyata di dalamnya itu ada berkah. Iya. Demikian juga sesuatu yang selama ini saya glorifikasi, saya sanjung-sanjung sebagai berkah, kemungkinan di dalamnya ada musibahnya. Gitu. Iya. Kalau yang itu istidroj namanya, kayak harta. Oh iya. Iya. Seolah-olah berkah. Iya. Padahal itu Di dalam sebenarnya justru, di iya. dalamnya justru kita jadi sombong karena itu gitu. Iya. Akhirnya bukan jadi berkah. Jadi melihat segala sesuatu secara seimbang dan kualitatif, tidak kuantitatif. Bukan soal banyak, dikitnya harta, bukan soal cobaan atau kenikmatan, tapi apa sih yang ada di dalamnya. Iya, iya. Dan kesadaran itu yang sampai sekarang bisa dikatakan menyelamatkan dan menyehatkan mental saya sih. Memang latihannya perlu niat sih, yang namanya latihan itu. Namanya latihan, iya penting. Iya. Makanya kalau di Islam itu ada namanya riyadhah. Kalau dalam tradisi Islam spiritual, jadi latihan, riyadhah itu latihan untuk kita semakin baik sebagai makhluk Tuhan. Itu ya latihan. Pertama dalam misalnya mengingat Tuhan, memperbanyak setiap hari lebih baik, tapi jangan langsung jeblek banyak gitu, berzikirnya banyak gitu, justru tidak sehat gitu. Dan memang kalau di Islam kan man arafa nafsa faqad arafa rabbah gitu. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Iya. Nah, itu pernyataan itu tadi. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Iya. Bahkan di ilmu psikologi pun juga ada sebuah pelajaran disarankan mengenal diri. Iya. Tapi saya dulunya itu kebingungan itu bagaimana mengenal diri. Nah, dengan ilmu mindfulness ini, kesadaran diri, itu ada salah satu latihan adalah kita diminta berdiam diri. Duduk diam hening, atau ada istilah meditasi, atau mungkin tafakur atau saat teduh kalau teman-teman Katolik Kristen ya kan, tafakur saat teduh itikaf ya. Itu ketika berdiam diri saya berlatih hanya menyadari nafas. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Menyadari nafas yang kita hirup setiap hari. Ya, jadi setiap hari saya meluangkan waktu minimal 20 menit untuk menyadari nafas. Hanya untuk duduk diam. Menyadari segala sesuatu. Hanya menyadari nafas. Pertama nafas dulu karena ada sebuah tahapan ya. Jadi kayak di awal latihan dasarnya adalah perkuat otot kesadaran dengan cara menyadari nafas. Jadi nggak simpel sih sebenarnya kalau praktek. Iya, betul itu. Simpel tapi ternyata nggak simpel prakteknya. Iya, kan? Kayak di ilmu spiritual Islam gitu. Kayak simpel. Ada ujian sabar. Ada kenikmatan syukur. Tapi yang mau sabar itu sekaligus saya yang bilang bahwa kekuatan utama agama itu tidak pada mukjizat membelah lautan. Atau nabi yang membelah bulan, tidak, tapi pada akhlak hati itu, sabar. Gila. Dan ketika saya menyadari nafas, jadi ketika tarik nafas gitu ya, Bib ya. Oh, saya sadar saya sedang menarik nafas. Lalu hembuskan nafas. Saya sadar saya sedang menghembuskan nafas. Terus saya latih selama 20 menit. Tapi pasti di tengah latihan, Bib, pikiran ini langsung menggoda gitu, kayak ya ganggu kita gitu. Ketika saya berlatih, tiba-tiba pikiran langsung ngomong gitu. Kerjaan itu belum beres, ayo dikerjain. Betul. Disitulah kita diajak berlatih mengikhlaskan dalam level mikro. Muncul pikiran ganggu, lalu kita belajar untuk nanti aja, lepasin. Kembali ke nafas lagi. Lalu muncul lagi nih, ingat mantan misal. Muncul lagi. Lalu disitulah latihan mikro untuk mengikhlaskan. Apalagi kalau ingat kredit. Wah iya benar sekali. Tagihan hutang, cicilan KPR, wah itu udah. Termasuk juga ketika hening tiba-tiba mikir netizen nyinyir, kan komen ini, komen itu, itu kan. Disitulah selama 20 menit belajar untuk
kembali ke diri sendiri. Sadari nafas. Itu mungkin penting juga kalau dalam Islam dalam kaitannya dengan khusyuk dalam sholat. Iya. Jadi ketika sholat benar-benar bukan hanya raganya sholat, tapi Benar. kesadarannya hadir Iya. dan itu diberikan kepada Tuhan gitu. Betul-betul ketika sholat ya pikiran kita sholat gitu, jangan mikirin yang lain-lain gitu. Pikiran kita memang benar-benar jatuh di situ, jatuh di present moment gitu. Dan memang itu dalam Islam sangat ditekankan. Misalnya salah satu tingkatan tertinggi dalam beragama itu kata Sayyidina Ali ketika kita menyadari setiap mata kita berkedip itu dengan kesadaran bahwa itu dari Tuhan. Itu salah satu tingkatan spiritualitas yang tinggi. Nah, latihan-latihan semacam itu penting gitu dalam konteks kesadaran diri, plus pada akhirnya mensyukuri nikmat Tuhan atas nafas dan lain sebagainya. Dan mohon pencerahannya nih, Bif, ketika bersujud, kepala kita ditaruh di tanah. Itu kan berarti sebenarnya sebagai pengingat kita untuk ya menyerahkan urusan pikiran-pikiran ini perlu kita serahkan. Bukan tidak utamanya mengandalkan kehebatan kita dalam segala sesuatu gitu. Pada akhirnya sandarannya adalah Tuhan gitu. Kalau dalam sujud bersujud. Nah, ketika saya berlatih 20 menit itu yang saya lakukan itu tadi. Jadi muncul pikiran yang nakut-nakutin, kembali ke nafas. Muncul kemarahan, kembali ke nafas. Karena kemarahan itu buat saya ya, rasa marah itu sendiri sebenarnya sehat, manusiawi. Tapi bagaimana kita melampiaskan, menuangkan rasa marah itu dalam tindakan, itulah yang membuat berbeda antara manusia dengan hewan gitu. Hewan kan reaktif, ya kan, tidak ada proses berpikirnya. Sedangkan manusia kita bisa lebih memikirkan, menyadari apa yang baik dan yang tidak. Sama kayak nafsu gitu. Nafsu itu ya bukan dibabat habis tapi dikendalikan. Misalnya marah tadi yang kemudian jadi dendam, diubah menjadi hal yang positif dengan kemudian menjadi motivasi untuk kita berkembang gitu. Tidak dikelola dalam pengertian yang negatif. Nah, kalau tadi kan latihan mindfulness itu, Bib, itu kan menyadari nafas. Tadi baru aja bilang tentang nafsu. Kok kelihatannya kata nafas dan nafsu ini itu kan berdekatan. Saya pernah membaca bahwa nafas itu sebenarnya dari kata nafs. Yang berarti apa itu, Bib? Diri. Nafs itu diri. Artinya. Makanya di Islam itu jihad utama bukan memerangi orang lain tapi memerangi diri sendiri. Memerangi dalam pengertian positif, mengelola. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan keluar kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri. Dan bisa disimpulkan berarti bagaimana kita bereaksi kepada orang itu sebenarnya cerminan bagaimana kita berrelasi dengan diri kita sendiri. Iya. Makanya ukuran baik kita dalam beribadah, menikah, intinya keutuhan seorang manusia adalah ketika kesadaran dirinya itu sudah utuh. Tolak ukur dasarnya biasanya adalah baligh. Kalau umurnya sudah dianggap dewasa. Tapi secara kualitatif ya kesadaran diri itu tidak tergantung pada umur, tapi dicari sampai sematang mungkin. Itu yang saya lakukan setiap hari sih, untuk semacam kayak tools sederhana, kayak latihan sederhana untuk menjaga kesehatan mental saya, yaitu saya sebut dengan menyadari nafas, latihan menyadari nafas. Dan memang efeknya gimana? Saya bagi kesehatan mental kita. Saya jadi memahami bahwa urusan mental saya gitu, kayak permasalahan mental, keributan pikiran saya itu sumbernya sebenarnya cuma dua, Bu. Yang pertama adalah penyesalan akan masa lalu, yang kedua adalah
kekhawatiran akan masa depan. Iya. Padahal yang kita miliki kalau di Islam itu ya sekarang dan di sini. Iya. Ya, jadi di sini kini inilah yang menjadi kunci gitu. Iya. Masa lalu, masa depan itu ilusi. Iya. Kan yang udah ya udah gitu, yang belum ya belum gitu. Bahkan misal contoh, kalau nggak punya uang, bukankah itu masalah? Sebenarnya nggak punya uangnya itu sendiri nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita nggak punya uang, lalu menyesali masa lalu. Iya. Misal tahu gitu dulu nggak kerja di sini, tahu gitu gini gitu. Atau nggak punya uang lalu mengkhawatirkan masa depan, Iya. menjadi masalah. Tapi sebenarnya kejadian nggak punya uang itu sendiri sebenarnya sifatnya netral gitu. Iya, netral aja. Iya, sehingga dengan bisa mengurangi penyesalan akan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, saya menjadi merasa lebih tenang aja batin saya di sini. Iya. Gitu. Dan tiba-tiba saya jadi teringat, ini mohon koreksinya gitu. Saya jadi teringat petua indah dari Rumi yang mengatakan kurang lebih kita tidak perlu mencari cinta, tapi yang kita perlukan adalah meruntuhkan tembok antara kita dengan cinta. Betul. Tembok ini saya rasa adalah ketidaktenangan batin kita. Betul. Karena cinta itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, hanya karena ego, karena nafsu, karena kemarahan, sehingga membatasi. Iya, karena Tuhan itu kan kalau di Islam menciptakan kita dengan fitrahnya dia. Dan fitrah utama Tuhan itu adalah maha cinta. Karena dia kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maha pengasih dan penyayang. Nah, pause dulu, Beb. Saya itu sampai punya gelang. Dan tulisannya adalah... Oh iya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena saya kepingin sekali mengingatkan diri saya yang bandel ini untuk setiap saat untuk kita. Iya, itu akar katanya rahmat yang artinya cinta. Jadi Tuhan itu maha cinta dan menciptakan kita dengan utamanya dengan cinta itu. Makanya kemudian semua manusia itu diciptakan dengan cinta. Kebencian itu diajarkan. Nah, itu perlu digarisbawahi itu. Iya. Kebencian itu diajarkan. Nggak ada anak kecil benci yang kulit putih, benci kulit hitam, yang muslim benci non muslim, yang Jawa benci non Jawa, nggak ada. Itu diajarkan sama orang tuanya. Tapi cinta itu nggak usah diajarkan. Manusia itu akan secara mendasar dan refleks akan membantu siapa saja tanpa melihat agama, suku dan lain sebagainya. Kalaupun melihat sesuatu identitas itu adalah karena pembelajaran kita, dan identitas itu pun yang menciptakan adalah diri kita. Hitam dan putih bukan identitas pada dasarnya, tapi kita yang menganggap kalau hitam itu jelek, jahat, keras. Itu kan manusia. Sama kayak perempuan dan laki-laki diciptakan sama oleh Tuhan. Yang membangun kemudian bias gendernya itu manusia. Kalau perempuan pasti begini. Kalau laki-laki harus nggak boleh nangis. Sehingga nggak sehat secara mental laki-laki karena nggak boleh nangis. Kuat itu berarti tidak pernah nangis, tidak hadirnya nangis. Jadi ya memang akhirnya kita tinggal kembali tadi man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya yang diciptakan dengan cinta, maka dia akan kemudian mengetahui Tuhannya dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi dari Rumi nih. Kenapa saya juga tertarik ngobrolin tentang mental health ini? Karena kata Rumi, manusia di tengah manusia lain itu bukan tetesan di tengah samudra. Tapi manusia itu adalah samudra dalam bentuk tetesan. Jadi sesuatu yang begitu luas, yang kalau kita belajar atas diri kita itu akan menemukan semua pelajaran tentang hal-hal yang sifatnya duniawi maupun spiritual, ukhrawi gitu. Jadi makanya penting sekali belajar tentang diri. Makanya man arafa nafsa faqad arafa rabbah, itu siapa yang belajar tentang dirinya mengetahui Tuhannya itu berjenjang. Diri pertama, diri fisik. Kalau kita tadi menyadari nafas, menyadari nikmatnya tangan, bagaimana kalau kita gak punya tangan, itu akhirnya kita bersyukur, akhirnya kenal Tuhan sebagai pencipta. Dan yang terakhir adalah mengetahui spiritualitas kita, batin kita. Itu lebih dahsyat lagi. Jiwa itu batin itu yang buat akhirnya
wah ternyata manusia ini Iya. super luas. Iya. Makanya kalau di obrolan kesehatan mental itu ada yang membagi manusia mind and body Ya, and soul. soul. Ya, jadi pikiran, tubuh, dan jiwa. Jiwa. Ya. Itu holistik. Jadi memang tidak bisa dipisah-pisahkan karena Iya. manusia ini adalah multifaktor sehingga pendekatannya pun perlu holistik. Iya. Dan yang paling tinggi itu spiritual, Iya. kemudian lebih rendah lagi mental, kemudian fisik. Makanya spiritual dan mental itu justru menjadi hal yang paling inti Iya. dan paling dasar dari manusia. Jadi manusia itu spiritualitas yang menubuk, Iya. bukan tubuh Iya. yang berspiritual. Iya. Karena intinya pada spiritualitas Iya. dan mental. Karena tadi masalahnya di mental sampai membuat fisik. Fisik ya, ngaruh fisik. Sebaliknya ya, kadang sakit fisik kalau akan mempengaruhi. kita bisa mengelola pikiran dengan baik. Iya, iya. Jadi ketika kita stres, ketika kita terus marah, menyimpan marah, tidak dipulihkan marahnya, bisa akan berpengaruh ke fisik. Kemudian juga kita kalau sakit fisik, misal flu gitu, kan kita juga mungkin berpengaruh ke mental kita. Mental kita jadi mudah tergesa-gesa misal, atau mungkin jadi mudah cemas. Gitu. Jadi memang saling terkoneksi. Ya, sehingga memang kalau bisa dikatakan tips gitu ya, tips untuk menyehatkan mental. Pertama, di kesempatan ini dengan pendekatan mindfulness, kesadaran diri, ya saya mengajak untuk meluangkan waktu untuk duduk diam sendiri. Karena terkoneksi dengan diri sendiri itu menyehatkan mental kita. Duduk diam, meluangkan waktu mungkin 5 menit, 10 menit hanya untuk menyadari nafas. Ya, itu jadi upaya kita mengenal diri sendiri. Kemudian itu lagi tidak terbebani oleh masa lalu dan tidak terlalu terbebani juga dengan target-target masa depan. Ya, itu memang tetap ada ya di kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan banyak manusia yang akan terus dihantui masa lalu, dan juga takut akan masa depan. Itu hal yang wajar, tapi bagaimana kita menjaga supaya tidak berlebihan. Itu dengan latihan tadi, sadari nafas. Karena dengan menyadari nafas tadi, kembali ke diri, kita melatih diri kita hanya di saat ini. Kusyuk. Dan memang yang kita miliki ya saat ini, besok milik Tuhan, dulu sudah milik sejarah gitu. Iya. Kemudian dan yang ketiga perdamaian dengan diri tadi. Iya, berdamai dengan diri. Soal kemarahan misalnya, saya jadi sadar juga meskipun masih sering kilafnya sih, masih pas sekarang gitu, ketika pas healing gitu, kemarahan saya kepada orang tua saya gitu, atau kemarahan saya dengan seseorang di masa lalu, sebenarnya porsi lebih besarnya adalah penyebabnya saya marah dengan diri saya sendiri. Tetap pada diri sendiri. Karena misal saya marah sama orang tua saya gitu. Misal itu porsinya adalah rasa marahnya adalah 100% gitu ya. Di dalam 100% itu porsi kemarahan saya kepada diri saya sendiri mungkin 90% gitu. 10%-nya ya karena faktor eksternal, karena orang tua saya seperti itu gitu ya. Tapi 90% yang saya marah pada diri sendiri ini lebih ke karena saya berharap tidak begitu, tapi ternyata begitu. Berharap ini kan sesuatu yang menjadi beban batin saya gitu. Kalau ya itu kembali ke jihad utama adalah melawan ego pada diri gitu. Melawan ego sehingga kemudian tidak ada ego tentang masa depan dan tidak ada ego tentang masa lalu, bahkan tidak ada ego tentang masa kini. Tentang masa kini dalam artian gak perlu kemudian bahwa kita harus begini dan begitu. Kemudian kalau kita gagal berarti itu kejatuhan dan lain sebagainya. Tapi dijalani segala sesuatunya. Kayak
Ngalir detak aja. jantung Iya. gitu. Justru kalau hidup Anda lurus, berarti mati kalau dalam jantung. Iya. 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 Kalau Anda lurus-lurus aja, harus memang ada lebih kurang, lebih Iya. kurang. Itu yang namanya hidup gitu, Iya. seperti detak Iya. jantung. Iya. Nah, terakhir, Iya. karena saya tadi bilang bahwa manusia itu luas, secara spiritual saya sudah sering ngomong di YouTube. Nah, saya ingin secara mental kita gali terus gitu. Iya. Sekaligus untuk memberikan ilmu bagi teman-teman tentang mental. Iya. Karena tadi kan yang sakit mental sampai Iya. bunuh diri banyak sekali di Iya. dunia. Jadi ini Dan semacam pembuka lah ya. Pembuka. Video pembukaan. Video pembuka, perkenalan. Makanya awalnya tadi perkenalan, nggak ada pertanyaan masih. Iya. Nah, apalagi juga orang Indonesia nggak tahu harus kemana kalau rakit. Iya. Ya minimal Anda ke YouTube saya. Iya. Dan juga menarik juga, Habib, saya jadi ingat bahwa benar kata Habib tadi bahwa cukup banyak orang Indonesia yang sebenarnya sakit mental gitu ya. Meskipun kata sakit ini sendiri masih diperbincangkan sih. Betul. Karena ketika kita ngejudge seorang sakit itu sebenarnya kurang tepat gitu. Iya, ya. betul. Mungkin punya kondisi mental yang berbeda gitu ya. Ketika banyak orang yang punya kondisi mental yang berbeda ini takut ke profesional, takut ke psikolog, takut ke psikiater karena ada stigma itu tadi kan, itu berarti waras dan sebagainya. Lalu ini menjadi permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh sih, karena bahkan bisa berdampak ke kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman kita yang punya mental berbeda ini, kondisi yang berbeda ini ke psikolog, ke psikiater, ini pun juga jadi permasalahan. Kalau sudah muncul kesadaran ini, yuk kita ke psikolog, psikiater. Jadi permasalahan karena jumlah psikolog, psikiater di Indonesia ini tidak berbanding sehat dengan jumlah masyarakat. Jadi kalau banyak orang ke psikolog, psikiater, bisa jadi psikolog, psikiaternya nanti yang pusing. Iya, yang pusing. Yang makanya yang bermasalah ini sebenarnya. Makanya melalui video ini ya, melalui channel Habib, jadi paling tidak kita bareng-bareng kayak membekali ilmu diri kita sendiri. Karena pada akhirnya kan memang dokter, psikolog, psikiater itu kan hanya perantara saja. Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Karena makanya dokter awal apa yang dirasakan pasti nanya. Dan itu itu juga berlaku bagi agama. Pada akhirnya yang tahu tentang hukum bagi diri kita adalah diri kita sendiri. Ulama hanya menjelaskan hukumnya itu begini-begini. Kondisi kita seperti apa, itu kan kita sendiri. Ulama nggak tahu. Kayak ulama mengatakan haji bagi yang mampu. Nah, mampu itu kan yang tahu bukan ulama, tapi diri kita sendiri. Makanya dalam agama pun begitu. Makanya penting kesadaran tentang diri sendiri itu secara utuh. Jadi akan panjang pembahasannya dan menurut saya penting sekali buat teman-teman. Yang pertama, sebelum jadi solusi, minimal tahu. Kalau ternyata saya itu kalau terlalu terbebani masa lalu misalnya atau terbebani masa depan, ternyata itu tidak baik. Minimal tahu dulu bahwa kita ada masalah dalam mindset kita. Jadi kita akan bahas itu di video-video selanjutnya. Jadi komen aja buat teman-teman yang mau melanjutkan, yang pengen ini lanjut dan kemudian apa gitu temanya gitu. Apa yang ingin ditanyakan gitu ditanyakan agar Anda tahu gitu kalau Anda punya problem dalam mental itu tidak diselesaikan hanya sekedar dengan teh hangat manis. Tidak hanya diselesaikan dengan teh hangat manis. Karena orang Indonesia biasanya kalau shock gitu, teh hangat manis cukup sudah, nggak usah ke dokter, nggak usah kemana-mana. Atau agar minimal Anda tidak mengira kalau ada masalah mental Anda itu sebagai sebuah kesurupan. Nah, iya. Jadi kita perlu juga belajar jangan dikit-dikit mengaitkan dengan hal mistis gitu ya. Karena mungkin kita punya keterbatasan ilmu. Maka ada semacam pemahaman soal Occam Razor Principle. Occam Razor Principle itu ketika kita mengalami satu hal yang di luar kemampuan kita menganalisanya, maka kita akan lebih kepingin mengaitkan kejadian itu dengan hal-hal yang lebih mudah. Misal sekarang ini tiba-tiba
ada sesuatu yang jatuh gitu di Iya. ruangan itu ada yang jatuh gitu. Occam Praso Principle akan mengatakan bahwa kita langsung cenderung menyebutkan bahwa di ruangan ini ada setan atau apa Iya, gitu kan. iya. Padahal sebenarnya kan bisa juga itu dianalisa bahwa itu karena hukum gravitasi, karena Iya. angin, karena apa. Iya. Tapi itu adalah sesuatu yang menguras tenaga pikiran kita gitu. Betul. Sehingga kita tidak mau ke situ gitu. Iya. Nah, itu yang perlu kita sadari bersama-sama, terjadi bias pikiran. Bias pikiran, terutama betul. di kesehatan mental. Iya, karena mental lu paling, menurut saya paling nggak mendapat perhatian gitu. Kalau biologi, kedokteran, kenceng udah Ya, gitu sakit kan. fisik kita tahu Fisik, ya, kalau bersin, pilek, batuk, oh harus begini, kita Iya, tahu. Tapi kalau mental, mental enggak. Kalau batin juga sudah banyak lah, ustadz-ustadz Iya. sama ulama Iya. gitu kan. Iya. Mental sekaligus ini untuk menunjukkan bahwa ibadah atau Islam itu tidak sekedar ritual, tapi juga mengurusi kesehatan mental. Itu Iya. juga bagian dari jihad, bagian dari Islam, bagian dari ibadah. Jadi silahkan komen dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.